Halo ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kukuh Ramadan. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti channel saya dari awal sampai sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mensubscribe channel saya, kemudian juga barangkali menge-share baik itu lewat lisan maupun lewat sosial media. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa pencet tombol subscribe ya teman-teman, untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Nah, pagi ini teman-teman saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara untuk mempercepat pertumbuhan buraya ikan cupang. Nah, di sini itu teman-teman ada tiga faktor yang harus teman-teman perhatikan dalam pembesaran burayak ikan cupang ya. Nah, yang pertama itu airnya teman-teman. Nah, air ikan cupang itu jadi kalian kalau main ikan apapun itu sama dengan seperti halnya menjaga air. Nah, kalau air kalian bagus, nanti insya Allah ikan cupang kalian tidak akan terkena penyakit. Kalau semisal nih kalian kasih air segini ya, dan jumlah ikan cupangnya misalnya inilah banyak, ini kurang lebih ada 200 ekor teman-teman. Nah, pastinya kan sesak ya, dan kotoran itu ngumpul. Jadi itu sangat tidak bagus buat ikan cupang dan bisa memperlambat pertumbuhan ikan cupang teman-teman di rumah. Jadi biasanya saya tuh kalau ngisi air ikan cupang, ini kan burayakan ikan cupang yang umurnya 1 bulan ya, berbeda dengan buraya ikan cupang yang baru 4 hari pindah tempat. Jadi itu kita bahas pertama dari airnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada burayak teman-teman. Ini burayak ikan cupang umur 1 minggu kurang lebih. Nah, jadi itu tinggi airnya biasanya saya 10 cm sampai dengan 15 cm. Nah, ini juga sini ada burayak teman-teman. Kalau ini itu anakan FCCB teman-teman. Jadi itu kalau burayak baru netas lah, bisa berenang, kalian pindahkan ke tempat pembesaran tuh jangan terlalu tinggi ya, karena kasihan juga, kesusahan teman-teman untuk mengambil oksigen ke atasnya, itu renangnya kesusahan. Nah, jadi seperti itu. Dari airnya seperti itu teman-teman. Situ juga banyak burayak teman-teman. Nah, itu kan pendek semua teman-teman. Jadi itu saya lebih suka menggunakan media styrofoam ya, untuk pembesaran burayak dari umur 4 hari sampai dengan kurang lebih ya bisa dikatakan 1 bulan teman-teman, baru saya pindah ke box kulkas seperti ini. Jadi itu bagaimana sih kalian menilai apakah air itu bersih atau tidaknya? Teman-teman jangan salah ya. Misalnya ada air seperti ini nih, udah kotor banget, tapi itu sebenarnya air itu bersih teman-teman. Jadi cara menilai kualitas air bersih tidaknya itu kalian masih bisa lah melihat bagian-bagian kotoran di bawah. Nah, seperti inilah teman-teman. Itu kan misal di bawah ada itu tempelan semen. Nah, jadi itu airnya masih jernih walaupun banyak kotoran di bawahnya. Tapi kalau bisa seminggu sekali kalian ganti. Nah, ini kebetulan saya sedang ganti air teman-teman. Ini sudah seminggu dan ini sudah saya ganti sudah saya endapkan teman-teman. Sudah saya endapkan ya, saya kalau endapkan nggak terlalu lama banget lah, setengah hari cukup teman-teman. Jadi settingannya ini air, terus kasih garam ikan, kasih ketapang.
Nah ini ketapang teman-teman, ketapang rebusan terus dikasih sama obat biru untuk pencegahan penyakitnya. Nah, yang pertama tadi kan faktor air teman-teman. Yang kedua yakni ini sambil saya tuang ya teman-teman burayaknya. Nah, yang kedua itu faktor tempatnya teman-teman. Jadi jumlah ikan itu harus sebanding dengan wadahnya. Jangan semisal kalian punya ikan jumlahnya katakanlah 100 ekor, kalian taruh di sini, pastilah pertumbuhan ikan cupang kalian lambat teman-teman, karena tempatnya sempit. Itu kalau ikan cupang itu katakanlah ikan giant, kita main ikan giant pasti kan membutuhkan ember-ember yang 25 kg, ember-ember cat tuh teman-teman yang besar. Kalian datangilah, kalian searching lah di YouTube bagaimana pembesaran ikan giant saja. Itu satu ikan ataupun ikan plakat juga yang kalian ingin, intinya ikan itu grade, kalian rawat dengan betul-betul, itu satu ikan satu ember teman-teman, seperti itu. Jadi kalau bisa, walaupun pembesaran seperti ini masih usia 1 bulan, kalau bisa tempatnya itu yang luas. Nah yang kedua kan tempatnya harus luas. Pertama tadi air, kalian harus menjaga airnya, air ketapang, air garam, sama kasih obat biru teman-teman. Biasanya saya menggunakan merek Bleach It teman-teman. Nah merek Bleach It kalian bisa carilah di toko-toko online, sudah banyak yang jual. Dan faktor yang ketiga terakhir teman-teman itu pakannya teman-teman. Kalau untuk burayak yang umur 4 hari sampai dengan 1 bulan, sebetulnya itu pakan banyak teman-teman. Ada pelet, ada kuning telur, ada kutu air, infusoria, artemia. Nah untuk yang kedua ini teman-teman, untuk yang pelet dan juga kuning telur itu sangat tidak saya sarankan. Kenapa? Karena ikan cupang itu saya amati lebih suka pakan-pakan yang hidup, pakan-pakan yang bisa bergerak. Jadi itu kalau misal kalian kasih kutu air, infusoria, artemia itu kan bergerak teman-teman, makhluk hidup. Nah jadi itu dikejar sama ikannya. Beda kalau kalian ngasih kuning telur ya, dimakan sih dimakan, tapi itu kalau kuning telur sama pelet, walaupun tidak kalah ya kandungan proteinnya kuning telur sama pelet, tapi itu cepat sekali untuk mengatori air kalian ya. Karena kuning telur itu kalian tahu sendirilah, nanti itu air kalian cepat keruh dan itu menyebabkan ikan cupang kalian mati. Keberhasilannya itu saya tidak bisa jamin 100%, paling tidak ya 50% lah. Itu saja kalau kalian sudah berhati-hati banget lah dalam menjaga airnya kalau pakai kuning telur sama pelet. Nah jadi pakan yang saya rekomendasikan untuk ikan cupang yang umur 4 hari sampai dengan 1 bulan itu kutu air teman-teman. Kutu air itu pakan yang sangat mujarab lah bagi ikan cupang. Tips sukses ternak ikan cupang yaitu satu, itu pakannya kutu air teman-teman. Nah selanjutnya ya, apabila kalian kesusahan dalam mencari kutu air, misalnya sedang, bang di rumah saya itu hujan terus bang, kemudian kalau hujannya udah berhenti bang, ini kemarau panjang nih, sawah-sawah pada kering. Nah biasanya saya juga mengalami gitu teman-teman. Saya biasanya cari kutir itu, kutu air, biasanya di awal tanam, di persawahan itu awal tanam biasanya kan banyak dialiri lah air. Di sawah-sawah itu banyak sekali kutu airnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kalian kesusahan mencari kutu air, kalian bisa bikin sendirilah infusoria, sudah banyak di channel-channel YouTube. Kalian bisa searching, kemudian kalian bisa sedia artemia. Nah artemia itu bagus buat pakan ikan cupang yang umur 4 hari sampai 3 bulan. Nah seperti itu teman-teman penetasannya. 1, 2 itu saya juga sedia artemia karena kebetulan ini lagi sulit lah cari kutu air. Nah untuk burayak yang seperti ini teman-teman, pakan yang bagus itu apa bang? Kutu air bagus, tapi saya kira untuk mencari kutu air itu tidak gampang. Ada kalanya kan kalian kan mager ya, males gerak atau gimana. Nah jadi saya untuk burayak umur 1 bulan dari 3 minggu sebenarnya sudah saya latih teman-teman dengan cacing sutra. Nah ini pakan yang sangat cepat lah buat pertumbuhan ikan cupang, tidak kalah dengan kutu air.
karena juga kandungan proteinnya juga bagus, dan itu untuk mempercepat pertumbuhan itu cepat. Nah, kali ini saya akan memberikan pakan ya teman-teman. Bagaimana sih cara memberikan pakan ikan cupang? Kan misal nih dari pertanyaan teman-teman, Bang, kok ikan cupang saya itu gedenya nggak rata ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, saya juga sama teman-teman, tapi ini punya saya alhamdulillah itu sudah merata ya pertumbuhannya ya. Jadi itu teknik saya dalam memberikan pakan. Nah, ini faktor ketiga ya, pakan ya, untuk mempercepat pertumbuhan buaya. Saya menggunakan cacing sutra. Ini cacingnya teman-teman. Jadi itu kalau pakan seperti cacing ini masih bisa lah dicari lah, kalian bisa beli. Ini cukup saya kasih ini teman-teman, tetesan air. Alhamdulillah hidup teman-teman. Ini tinggal kalian masukkan sinilah secukupnya. Oke, selanjutnya kita kasih obat biru teman-teman, karena dalam memberi pakan itu harus sterilisasi ya, wajib itu, agar ikan kalian itu sehat. Nah, kalau kalian asal-asalan, misal Bang kasih jentik-jentik bagus ya, ya bagus jentik-jentik kalian cari, tapi kan kalau kalian carinya di tempat misal kayak ya selokan, kayak di jentik-jentik kan biasanya kan hidup di sampah-sampah gitu ya, tempat yang gelap. Nah, kalau jentik-jentik itu takutnya teman-teman itu kan di tempat kotor ya nyarinya. Nah, kalau bisa kalian kasihlah obat biru, kan obat biru fungsinya juga untuk membunuh ya bakteri-bakteri, kuman-kuman, jadi agar ikan kalian terhindar dari penyakit. Nah, ini udah tak kasih teman-teman obat biru, kita kocok saja teman-teman. Nah, jadi emang saya gini, walaupun pakai cacing, saya tetap tak masukin botol teman-teman. Jadi saya ngasih pakannya cukup simpel gini. Nah, ini teman-teman, jadi merata teman-teman. Ikan kecil, ikan besar, semuanya ikut makan. Sampai habis teman-teman. Nah, dan biasanya saya kasih makannya itu 2 kali teman-teman, di sebelum jam 10 pagi hari sama sore hari setelah jam 3. Itu biasa yang saya lakukan, sehari 2 kali sudah cukup lah. Banyak sih peternak lain yang sehari bisa sampai 3 kali, 5 kali, itu ya sesuai lah, sesuai porsi bureknya sendiri, karena burek ikan cupang seperti ini tuh nggak ada kenyangnya teman-teman. Kebanyakan juga nanti malah pada kegemukan. Nah, jadi saya biasanya cukup 2 kali sehari lah. Insya Allah nanti burak teman-teman bisa besar. Nah, jadi kesimpulannya begini teman-teman, ada 3 faktor ya untuk mempercepat pertumbuhan burayak. Yang pertama, kalian harus menjaga airnya. Yang kedua, tempatnya yang luas. Dan yang ketiga terakhir itu pakannya teman-teman, pilihan pakan yang tepat seperti cacing sutra, mutu air. Kemudian kalau seperti burayak gini udah 2 bulan, kalian bisa selingan lah, pagi cacing sutra, sorenya pelet mem. Pelet mem itu bagus teman-teman, kandungan proteinnya, karena disitu juga ada udangnya lah. Baby shrimp juga bagus buat pertumbuhan ikan cupang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya, terima kasih sudah support saya sampai sekarang ini, sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Terima kasih banyak saya ucapkan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita sukses bersama, karena hobi yang menghasilkan itu mengaksesikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.